Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1869. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sekejap dia pun muncul di luar dunia kacau, tepatnya di sebelah Kincen. Pada saat ini, leluhur Seribu Tulang tidak lagi merasa lemah seperti saat dia baru saja menangkap Raja Hantu Si Sen. Seluruh tubuhnya saat ini dipenuhi dengan aura hantu, auranya sangat terkendali dan ia telah kembali ke kondisi puncaknya. Belum lagi setelah dirinya melahap sebagian besar asal-usul Kaisar, Seribu Tulang kini telah menyentuh ranah semi Kaisar dan ada aura semi Kaisar yang terpancar dari tubuhnya. Namun setelah muncul di samping Kincen, leluhur Seribu Tulang tiba-tiba tampak seperti seorang pelayan, berdiri di belakang Kincen merendahkan diri, sepenuhnya menyembunyikan auranya seperti seorang budak tua. Tuan Muda Chen, Anda berjalan di depan dan bawahan akan mengikuti dari belakang, kata leluhur Seribu Tulang dengan hormat. Kincen mengerutkan kening dan menatap Seribu Tulang. Seribu Tulang, apakah ini perlu? Ya, tentu saja perlu, kata Seribu Tulang. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Kaisar Abadi itu juga merupakan seorang veteran yang kuat. Dan orang-orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali jika aku tidak menunjukkan temperamen Anda kepadanya. Aku khawatir dia akan membencinya dan aku tidak tahu juga seberapa kuat Anda, Tuan Muda Chen. Mendengar itu Kincen tidak berkata-kata, tetapi Kincen juga sosoknya langsung melesat dan terbang lurus menuju Gunung Guiming, sementara leluhur Seribu Tulang mengikutinya dari dekat. Segera mereka berdua pun tiba di depan Gunung Guiming. Sebelum Kincen mendekat, sebuah napas keluar darinya dengan sedikit kewaspadaan. Tidak ada orang lemah yang bisa berjalan seperti ini di dunia bawah. Pada saat ini sebuah teriakan terdengar. Beranikah Anda bertanya siapa yang datang ke sini? Tempat ini adalah Gunung Guiming, ini adalah wilayah Kaisar Abadi. Sombong. Namun sebelum pihak lain menyelesaikan kata-katanya, Seribu Tulang yang berdiri di samping seperti seorang budak pun maju dengan marah. Dengan ekspresi menakutkan di wajahnya, dia berteriak keras dengan niat membunuh yang tak berujung membumbung ke langit. Bagaimana mungkin kamu, penjaga gerbang yang kecil, berbicara dengan Tuan Muda Chen? Yang kucari adalah Kaisar Abadi, di mana yang lain? Biarkan dia keluar dengan cepat untuk menemui tuanku jika dia memiliki masalah, karena aku memiliki sesuatu yang harus disampaikan padanya, kata Seribu Tulang. Dia berkata dengan sombong, matanya tajam dan dia meremehkan sekeliling. Ketika orang-orang di kehampaan mendengar kata-kata dari Seribu Tulang, wajah mereka tiba-tiba berubah warna. Ini bukanlah sesuatu yang berani dikatakan oleh orang biasa. Kaisar Abadi itu adalah pengendali daerah ini. Dia adalah seorang jenderal di bawah komando Permaisuri Mingyue saat itu. Meskipun Permaisuri Mingyue tidak terlihat selama bertahun-tahun, namun tampaknya ada desas-desus tentang kematiannya, tetapi hanya karena Kaisar Abadi. Kekuatan Lord Emperor sudah cukup untuk mendominasi daerah ini. Akan tetapi, orang di depannya ini tidak hanya bersikap arogan, tetapi dia juga memiliki sikap mendominasi. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki masalah penting untuk dikatakan dengan Kaisar Abadi. Lalu identitas sebagai Kaisar Abadi ini sangat berharga. Siapa yang bisa memberinya perintah seperti itu? Aku ingin tahu siapa kalian berdua. Dalam sekejap sesosok muncul di kehampaan memancarkan kekuatan transenden di tingkat puncak alam ilahi yang melihat segalanya dengan sedikit kewaspadaan. Tetapi nadanya lebih hormat dan dengan kesombongan juga dominasi seperti itu. Lawannya kemungkinan besar tidaklah sederhana. Seseorang yang hanya satu atau dua tingkat di puncak transenden layak mengetahui nama kita, kata Seribu Tulang. Dia melirik pihak lain dari samping, menunjukkan penghinaan. Bukannya dia bertindak seperti ini, tetapi dia sudah terbiasa.
Bagaimanapun dirinya juga salah satu dari 7 jenderal dunia bawah yang hebat di bawah komando Kaisar Agung Yoming saat itu, dan bawahannya memiliki beberapa tingkat transendensi tingkat 3. Bagaimana Seribu Tulang bisa peduli dengan transendensi tingkat 2 puncak? Ini, ahli transendensi tingkat 2 puncak itu tampak sedikit ragu-ragu. Apa? Mengapa kamu tidak bergegas dan beritahu Kaisar Abadi untuk menyambut kami? Kami dan tuanku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini, jadi cepatlah pergi, kata Seribu Tulang mengerutkan kening dan mendengus dingin. Boom! Ada aura hantu samar yang keluar darinya. Aura ini seperti lautan ruas, terus naik dan turun menutupi ahli transendensi tingkat 2 di depannya. Dalam sekejap, asal-usul dalam tubuh pria itu tampak mengeras. Bau kematian yang mengerikan. Warna ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan dirinya dengan mudah. Dengan kata lain, dirinya setidaknya orang di depannya itu adalah seorang ahli transenden tingkat 3 atau bahkan puncak transenden tingkat 3. Dan pria sekuat itu ternyata hanyalah pengikut dari pemuda di depannya. Lalu siapakah sebenarnya identitas dari pemuda ini? Dia adalah keturunan kaisar teratas yang mana atau putra kaisar mana? Memikirkan hal ini, pria ahli transenden tingkat 2 itu tiba-tiba berubah warna. Tunggu sebentar semuanya, aku akan pergi dan memberitahu tuanku, kata pria itu. Sosoknya berkedip dan ia menghilang dari sana. Hei Tuan Muda Chen, bagaimana kinerja bawahanmu ini? Kata Seribu Tulang setelah pria itu pergi. Seribu Tulang segera tersenyum menyanjung. Bagus, Qin Chen terdiam. Seribu Tulang terkejut dan tampaknya memahami sesuatu lalu melanjutkan. Tuan Muda Chen, jangan khawatir, aku mengerti. Aku akan tahu apa yang akan dilakukan olehku. Apa memang yang kamu mengerti? Kata Qin Chen menatap Seribu Tulang dengan heran. Sementara pria sebelumnya saat ini telah sampai di kedalaman Gunung Guiming, dia langsung berlutut dan langsung melapor. Ada apa? Tiba-tiba suara gemuruh datang dari kedalaman istana aula di Gunung Guiming. Tuanku, Kaisar Abadi, ada 2 orang yang datang di luar di Gunung Guiming. Mereka mengatakan ingin bertemu denganmu dan mereka juga mengatakan ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Kata pria itu. Dia tidak berani mengabaikannya dan buru-buru menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Oh, 2 orang asing dengan asal-usul yang tidak diketahui. Suara Kaisar Abadi dipenuhi dengan kebingungan dan matanya menyipit. Ya, tetapi momentum kedua orang ini sangat luar biasa. Hanya karena kultivasi bawahan, mereka setidaknya berada di tingkat 3 transendensi. Mereka bahkan mungkin berada di tingkat 3 transendensi puncak. Aku khawatir asal-usul mereka luar biasa, kata pria itu. Dia menundukkan kepalanya dan melaporkan dengan tergesa-gesa. Asal-usulnya luar biasa. Aku Kaisar Abadi telah berada di sini selama bertahun-tahun. Bahkan jika permaisuri Mingyue telah tiada, aku tidak dapat diberangkatkan hanya oleh seekor kucing dan anjing 2 orang kecil saja. Bisakah kamu memberiku beberapa perintah? Itu konyol, kata Kaisar Abadi. Dia mencibir. Ada kekacauan di dunia bawah beberapa hari yang lalu dan beberapa rumor telah menyebar apakah kedua orang ini dari Kaisar Wuyue atau Kaisarian. Sebagai Kaisar Abadi, meskipun dirinya belum pernah datang ke penjara Laut Mati, namun dia masih memiliki beberapa informasi tentang beberapa kejadian yang terjadi di sana. Tentu saja dia tahu bahwa beberapa kekacauan dikatakan telah terjadi di Laut Mati beberapa hari yang lalu, yang hal itu telah membangkitkan amarah Kaisar Wuyue dan Kaisarian, dan bahkan itu telah memblokir. Mereka semuanya telah memblokir banyak area di dunia bawah untuk penyelidikan yang sangat ketat. Dan mungkinkah kedua orang ini adalah orang-orang yang mengumumkan perintah dari Kaisar Wuyue? Biarkan mereka berdua masuk, kata Kaisar Abadi berkata dengan tenang. Aku ingin melihat siapa yang begitu sombong di sini. Ya, baik tuanku, kata pria itu. Dia pun mundur dengan tergesa-gesa. Dan setelah beberapa saat di luar gerbang gunung, pria transendensi tingkat 2 itu berkata dengan hormat kepada Qin Chen dan Seribu Tulang. Kalian berdua, tuanku meminta kalian untuk datang dan berbicara. Apa? Boom!
Dalam sekejap aura mengerikan meledak dari tubuh leluhur seribu tulang dan dia langsung menekan puncak transendensi tingkat 2 itu. Aura mengerikan darinya seperti gunung di bawah kuno runtuh menekan ahli transendensi tingkat 2 itu. Seketika seteguk darah menyembur keluar dari mulut pria transendensi tingkat 2 itu dan dia menatap leluhur seribu tulang dengan ngeri. Wajah seribu tulang menjadi dingin, wajahnya dipenuhi dengan cahaya yang sangat menakutkan. Dia berkata, Kaisar abadi itu sangat membesar-besarkan dirinya. Dia tidak keluar untuk menerima perintah, tetapi malah menyuruh tuanku untuk masuk sendiri. Di mana dia memiliki keberanian? Kata leluhur seribu tulang. Dia dipenuhi dengan aura pembunuh dan aura teror memenuhi udara, membuat ahli transenden tingkat 2 pria itu gemetar, ketakutan. Dia merasakan ini sungguh niat membunuh yang sangat mengerikan. Dengan aura seperti itu, dia pasti ahli yang kuat yang telah mencapai transendensi rangkap 3. Dan itu bukan ahli transendensi rangkap 3 biasa. Pada saat ini, pria transendensi tingkat 2 itu merasa bahwa dia dipercaya oleh tuannya untuk menyampaikan ini. Namun sekarang dia tidak bisa untuk tidak berkata. Kalian berdua harap tenang, tuanku sedang menyendiri sebelumnya dan dibangunkan oleh bawahan. Dia tidak dapat keluar untuk menyambut kalian secara langsung. Aku permisi dulu sebentar. Dan tepat pada waktunya, Gunung Guiming milikku akan dapat dinikmati oleh kalian berdua. Pemandangan yang indah dinikmati. Kinchan melirik langit kelabu dan pegunungan gelap di sekitarnya. Apakah ada pemandangan yang indah di dunia bawah ini? Apa yang menarik dari Gunung Guiming milikmu ini? Itu hanyalah tempat terpencil, kata seribu tulang berkata dengan dingin. Biarkan Kaisar abadi keluar untuk menyambut tuanku sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena akan bersikap kasar, kata seribu tulang. Ini, pria transenden tingkat 2 itu memiliki ekspresi gelisah di wajahnya dan dia sama cemasnya seperti semut di panci panas. Baiklah. Pada saat ini Kinchan tiba-tiba mengangkat tangannya. Tuanku, kata seribu tulang. Dia yang masih marah pun langsung mengubah ekspresinya. Dia membungkuk dengan ekspresi hormat dan menyanjung, menundukkan kepala dan berkata, Aku ingin tahu apa perintahmu. Perubahan seperti itu membuat orang yang tidak peduli di puncak transenden tingkat 2 pun terlihat bodoh. Kinchan lalu berkata dengan tenang, Jangan buang-buang waktu di sini karena Kaisar abadi memintaku untuk menunggu, maka aku akan menunggu sebentar. Keadaan sangat sibuk dan masih banyak hal yang harus dilakukan, kata Kinchan. Ya baik tuanku, kata seribu tulang. Dia menyeringai dengan nada yang menyanjung. Mengangkat kepalanya, ekspresinya sangat tidak sombong lagi. Dia lalu berkata dengan dingin kepada pria transenden tingkat 2 itu. Mengapa kamu tidak memimpin jalan? Mereka yang berada di puncak transenden tingkat 2 pria itu tercengang. Dia buru-buru mengangguk setuju lalu memimpin Kinchan dan seribu tulang memasuki Gunung Guiming. Gunung Guiming seperti pagoda dengan lapisan demi lapis. Setiap lapisan sebenarnya sangat besar setara dengan dunia kecil yang dihuni oleh banyak kultivator. Para kultivator ini memiliki hierarki yang ketat. Yang terlemah adalah warga sipil yang tinggal di tingkat terendah dan menyediakan hal-hal paling mendasar bagi Gunung Guiming. Sementara Gunung Guiming memberi mereka perlindungan. Mereka yang berbakat di antara mereka akan dipilih oleh Gunung Guiming menjadi personel pinggiran dan kemudian menjadi murid internal. Akhirnya, jika mereka dapat menunjukkan bakat yang luar biasa, mereka dapat bergabung dengan Gunung Guiming, menikmati perlakuan yang berbeda dan menjadi pelayan dari Kaisar abadi. Setelah ratusan juta tahun, ada begitu banyak ahli kuat di Gunung Guiming. Dari sudut pandang sebagai jenderal top kuno di dunia bawah, dunia yang sebenarnya dia kendalikan setidaknya setara dengan wilayah yang luas di laut kosmik. Para kultivator di wilayah ini adalah orang-orang di bawah Kaisar abadi, memberinya aliran energi dunia bawah yang stabil dan kekuatan iman. Pada saat ini Kinchan melihat sekilas dan melihat banyak kultivator yang tinggal di dunia bawah di dunia kecil ini. Mereka lahir, tua, sakit, dan meninggal dengan kegembiraan, kemarahan, kesedihan. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik di Gunung Guiming. Kamu benar-benar menciptakan dunia seperti ini dan mendukung banyak kultivator, kata Kinchan dengan ringan, matanya berkedip. Umumnya orang-orang kuat di dunia bawah tidak peduli dengan para kultivator di level terendah.
Pada dasarnya hanya ada murid dan ahli-ahli kuat yang ada di bawah komando mereka. Misalnya di Istana Raja Hantu dan Tanah Kematian dari penguasa makam kematian. Mustahil bagi kultivator biasa dapat bertahan hidup di sana, dan yang terlemah berada di ranah supreme. Kaisar Yoming, Kaisar Simei, apakah kamu juga melihatnya? Kata Qin Chen. Dia diam-diam segera mengirimkan pesan ke dunia kacau. Kaisar Yoming mengangguk dan berkata, "Ya, Nak Qin Chen, Kaisar abadi ini adalah memiliki hasil karya yang cukup hebat. Dunia kecil ini tidak sederhana. Ini bukan hanya negara benua kecil, tetapi tahu di dalamnya juga merupakan dunianya sendiri. Ini setara dengan dunia bawah yang menciptakan batas di dalam batas. Seperti alam di dalam alam. Metode ini agak mirip dengan dunia kacau Qin Chen." Apa sebenarnya jalan yang dipraktikkan oleh Kaisar abadi ini? Kata Qin Chen. Dia berpikir. Ketika Qin Chen berada di dunia iblis, Qin Chen telah berurusan dengan Kaisar abadi ini waktu itu. Dan orang ini telah mencapai kesepakatan dengan leluhur iblis abis dan juga klan kegelapan. Dan dia menciptakan dunia bawah yang gelap di kekosongan antara dunia iblis, laut dewa kekacauan, dan dunia bawah. Sehingga setelah makhluk-makhluk di dunia iblis mati, jiwa mereka tidak akan lagi memasuki dunia bawah tetapi akan bereinkarnasi. Dia bereinkarnasi di dunia bawah yang gelap yang didirikan. Ini jelas merupakan upaya untuk membentuk dunia bawah kecil di luar dunia bawah. Namun Qin Chen tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Tetapi sekarang setelah Qin Chen melihat dunia kecil di Gunung Guiming, Qin Chen langsung mengerti bahwa meskipun Kaisar abadi ini hanya seorang jenderal di bawah komando permaisuri Ming Yue, tetapi dia memiliki rencana yang tidak kecil. "Aku akan tahu di saat aku melihatnya," kata Qin Chen dalam hati. Kali ini Qin Chen datang dengan persiapan untuk menyerahkan Kaisar abadi. Pertama, orang ini mengikuti permaisuri Ming Yue saat itu dan tahu banyak tentang Kaisar permaisuri Ming Yue. Dan kedua, aura langit sungai mayat hidup ke arah laut bencana abadi sangat kuat, dan sangat mungkin dia akan terharang oleh perhatian orang lain, dan akan sangat sulit bagi Qin Chen untuk menerobos dengan gegabah. Dan Qin Chen mungkin akan ditemukan. Akan tetapi Kaisar abadi berada di bawah komando permaisuri Ming Yue, jadi akan jauh lebih mudah baginya untuk pergi ke laut bencana abadi dalam kapasitasnya jika dibantu oleh Kaisar abadi. Sepanjang jalan Qin Chen diam-diam mengamati seluruh Gunung Guiming. Sebelumnya, menurut pendapatnya Gunung Guiming seharusnya bukan apa-apa. Bagaimanapun Kaisar abadi hanyalah seorang jenderal di bawah komando permaisuri Ming Yue, seperti lelur seribu tulang. Dia paling-paling adalah eksistensi tingkat puncak transenden tingkat 3, merajalela di ranah transendensi puncak transenden tingkat 3. Akan tetapi sekarang ketika Qin Chen melihatnya, Qin Chen menemukan bahwa Gunung Guiming sangatlah tidak biasa. "Hahaha, itu menarik," pikir Qin Chen. "Kalian berdua, ini istanamu." Segera keduanya tiba di sebuah istana yang gelap. Pria transenden tingkat 2 itu berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia memberi hormat ke istana di depannya. "Tuan, aku telah membawanya ke sini. Kalian berdua telah datang jauh-jauh, tetapi Anda telah melewatkan sesuatu untuk bertemu dari jauh." Suara gemuruh tiba-tiba datang dari aula istana. "Silakan masuk." Dengan suara gemuruh, pintu aula istana di depan tiba-tiba terbuka, dan bagian dalamnya langsung terlihat seperti langit berbintang yang gelap. "Sungguh sombong," kata seribu tulang. Dia mencibir dalam hatinya dan rasa jijik di wajahnya. "Apa identitasmu? Beraninya pamer di depan dirimu sendiri. Kamu akan terlihat bagus jika kamu melihat ke belakang." Seribu tulang menoleh untuk melihat Qin Chen dan berkata melalui pesan suara, "Tuan Muda Chen, Kaisar abadi ini masih berani berpura-pura di depan kita. Saat kita bertindak nanti, bicaralah saja. Selama Anda memberi perintah, bawahan ini akan melakukannya, dan aku akan memberi Kaisar abadi ini pelajaran." Kata seribu tulang mengetahui bahwa Kaisar abadi ini hanyalah seorang jenderal di bawah ahli Kaisar. Bukankah mudah untuk mengalahkannya? "Ayo pergi, wus." Sosok Qin Chen bergoyang dan dia segera terbang menuju istana di depan. Aula utama itu dalam seperti labirin berlapis-lapis. Setelah terbang masuk, Qin Chen melihat sekeliling kehampaan. Entah mengapa aula ini memberi Qin Chen perasaan yang agak tak terduga, seolah-olah dirinya telah memasuki dunia khusus. Boom!
Pada saat ini di kehampaan di depan, sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul. Itu adalah sosok hitam yang mengenakan jubah dengan aura kematian yang gelap menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, sosok ini sedang duduk bersila di atas tahta di kehampaan, menatap Qin dan 1000 tulang. Aku ingin tahu siapa kalian berdua dan mengapa kalian datang ke gunungku, kata Kaisar Abadi, suaranya menggelegar. Masih berpura-pura di sini, kata 1000 tulang, wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Tuan Muda Chen, bawahan ini tidak tahan lagi. Mari kita lihat bagaimana aku akan mengalahkannya, kata 1000 tulang. Dia berkata melalui pesan suara. Lalu wajahnya menjadi gelap. Dia melotot ke arah Kaisar Abadi dan berteriak dengan marah. Yang mulia, Anda sangat berani. Anda berani bersikap begitu lancang ketika melihat tuanku. Jadi, turunlah dari sini. Boom. Setelah teriakan marah dari 1000 tulang seketika melompat tanpa ragu. Tangannya yang besar tiba-tiba meraih Kaisar Abadi. Dengan suara keras, tangan raksasanya yang menakutkan seperti tirai langit langsung membungkus Kaisar Abadi. Boom. 5 jari 1000 tulang menyebar dan berubah menjadi 5 pelangi ilahi, menyegel semua yang ada di dunia. Kekuatan yang mengerikan itu seperti lautan luas yang mengalir turun, menekannya. Roh hantu Senming, siapa kamu? Kata Kaisar Abadi berteriak dingin, tanpa kepanikan sedikit pun, dan tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, sosok yang menakutkan muncul, seperti dewa kematian, dan meninju langsung ke arah telapak tangan yang dilepaskan oleh 1000 tulang. Duar. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan dalam sekejap suara gemuruh yang mencengangkan bergema di seluruh dunia. Kaisar Abadi meninju dan cahaya ilahi mekar itu seperti bilah tajam, merobek telapak tangan 1000 tulang. Dengan ledakan, aura yang menakutkan menyerang dan leluhur 1000 tulang mundur dengan keras. Dia langsung mundur ribuan kaki jauhnya dan ketika dia berhenti, kekosongan di belakangnya langsung hancur dan runtuh. Kamu benar-benar memblokir seranganku, kata leluhur 1000 tulang. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ranah semi Kaisar Agung manakah yang berada di bawahmu? Kata Kaisar Abadi. Pada saat ini, setelah merasakan kekuatan 1000 tulang, Kaisar Abadi juga mengubah ekspresinya. Dia menatap leluhur 1000 tulang dengan ekspresi terkejut di wajahnya.